Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan 14 mata kuliah ICT Application 1, Prodi Administrasi Bisnis Internasional Fakultas Sains 8 Universitas Surya Kencana. Nah, di pertemuan ini kita masih melaksanakan kuliah daring. Di pertemuan ini kita akan membahas fungsi yang ada di Microsoft Excel, yaitu ada fungsi conif, VLOOKUP, HLOOKUP dalam Microsoft Excel. Oke, langsung aja ya. Nah, apa sih itu fungsi conif? Nah, ini merupakan salah satu fungsi statistik, yaitu di mana untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Misalnya, untuk menghitung berapa kali kota tertentu itu muncul dari daftar pelanggan. Nanti supaya lebih jelasnya kita lihat di Excel ya. Sekarang kita teorinya dulu. Nah, bentuk conif secara sederhana itu seperti berikut. Sama dengan conif dalam kurung tempat yang Anda ingin mencari dan apa yang ingin dicari. Pasti belum terbayang ya. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini contohnya ada di Microsoft Excel. Nah, kita masuk dulu ke fungsi VLOOKUP. Apa itu fungsi VLOOKUP? VLOOKUP ini digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Nah, bentuk penulisan fungsinya adalah sama dengan VLOOKUP, lookup value tabel array, call index, dan num untuk number. Atau bisa juga VLOOKUP, nilai kunci, letak tabel, dan nomor kolom. Fungsi HLOOKUP, sedangkan fungsi HLOOKUP itu seperti tadi kan tadi vertikal, nah sekarang ini horizontal. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, mana yang VLOOKUP, mana yang HLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP seperti ini, tapi kalian tenang aja, nggak harus menghafal ini, karena nanti ketika kalian menuliskan sama dengan HLOOKUP itu akan muncul ya, apakah rumus selanjutnya itu apa. Oke, baik, kita akan langsung ke Microsoft Excel ke fungsi. Oke, yang pertama ada fungsi conif. Bisa dilihat, misalkan ini adalah jumlah data mengenai di toko buah, di mana buah apel ini bernilai jumlahnya ada 32 kilo. Jeruk 54, mangga 52, semangka 86, apel 44, nangka 55, dan semangka 32. Nah, kita itu ingin menghitung mana sih buah mana saja. Oh, ini ada yang double, berarti kita cari ini ada yang double ya, namanya kita ganti dulu rambutan. Oke. Nah, kita tuh ingin cek stok nih, buah mana aja sih yang stoknya masih 32 kilo. Nah, ada berapa? Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, ini akan dicontohkan. Yang pertama kalian ketik conif, ininya disorot. Nah, ini kan beda-beda. Nah, ada Microsoft Excel yang bisa pakai koma dan titik koma. Sebetulnya itu hanya format yang ada di sistem Microsoft Excel masing-masing. Jadi bisa pakai koma atau titik koma, disesuaikan aja. Kalau di laptop kaliannya pakai koma, ya berarti pakai koma. Kalau di laptop ini kebetulan pakai titik koma, ya berarti pakai titik koma ya. Nah, lihat titik koma, terus tanda kutip kriteria yang ingin kita cari yang 32 kilo. Nah, kita cek. Dari rumus conif ini ada 3. Nah, ada 3 apa betul-betul 1, 2, 3. Jadi betul ya. Ada 3 buah yang jumlahnya itu 32. Oh, ini ada yang double jeruk, kita ganti. Sebetulnya nggak terlalu bermasalah sih. Ya, kita ganti buahnya. Tapi tetap kan 3 karena kita mencari yang 32. Contoh lain, kita ingin mencari yang 44 kilo. Ada yang mana aja sih stoknya? Nah, keluarkan conif ini. Nih, conif-nya itu yang ingin kita cari 44 itu keluarkan 1 kilo.
satu buah maksudnya. Satu data, jadinya ada satu data yang isinya itu 44 kilo. Gitu. Kita ingin ganti yang 33 deh misalnya. Tuh. Hanya ada satu data, kita cek. Betul, hanya ada satu data yang 33. Nah, ini memudahkan untuk kita ketika nanti kita menemukan soal dengan data yang banyak dan kita misalnya ada jumlah siswa. Kita hanya ingin cari siswa yang ada batas kriterianya, misalnya batas kelulusannya 8. Nah, kita masukkan aja rumus CONIF, dicari yang nilainya 8. Nanti akan keluar berapa tuh siswa yang lulus, misalnya 10 orang. Nah, dari situ kan ketahuan. Jadi nggak usah kita hitung manual satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke lookup. Nah, lookup ini ada dua fungsi. Yang pertama ada lookup dan VLOOKUP. Nah, nanti Nah, VLOOKUP adalah yang ini, lihat ya, vertical lookup. Vertical lookup itu, kalian ingatnya vertical itu ke bawah, berarti barisnya itu lebih banyak yang ke bawah. Oke, ini adalah tabel bantu. Nah, ini kita namakan VLOOKUP, dan ini adalah lookup. Lookup itu tabelnya itu lebih banyak ke samping. Nanti gitu aja, horizontal. Horizontal kan gini ya. Kalau vertikal gini. Nah, tugas kita mengisi jenis kamar, tarif per malam, biaya inap, diskon, dan jumlah kamar. Jumlah bayar, ini adalah data Rumah Sakit Harapan Indah, di mana ini ada pasien-pasien yang dari kamarnya standar sampai VIP, menginap karena sakit. Nanti ingin tahu jumlah bayarnya berapa. Oke. Kita pakai rumus VLOOKUP. Ketika kalian nanti mengetikkan VLOOKUP dalam kurung, value-nya di blok lah yang ini. Oke. Ya. Ini yang tadi udah Ibu kerjakan. Nah, sama dengan VLOOKUP dulu. Ini disorot kode kamar yang ingin kita cari, titik koma, ini. Nanti kan keluar ya yang hijau. Nah, tapi kita harus mengasih angka dolar di sebelum dan sesudah huruf. Kalau angka dolar caranya shift huruf nomor 4 dan kasih 2. Ini 2 udah di sana ya ketentuan. Maka keluarlah standar. Standar ini dari sini. Jadi VLOOKUP dan lookup ini merupakan tabel bantu. Kalau misalnya udah keluar semua, kita sorot aja, nanti langsung keluar. Sekarang tarif. Tarif kita menggunakan horizontal atau lookup ya, horizontal lookup. Kita sama dengan lookup dalam kurung kode kamarnya kita ini titik koma kita berikan, jangan lupa berikan angka dolar, shift F4 di sebelum dan sesudah huruf, shift F4, shift F4. Nah, ini kan keluar kamar standar. Jika benar, berarti datanya akan sama persis dengan tabel bantu lookup. Nah, ini kalau misalnya sudah benar, kita sorot ke bawah. Tuh. Terus biaya inap. Nah, biaya inap kita